Tapi lagi-lagi karena kiai 15 menit di atas kertas, sisanya terserah kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala rasulillah amma ba'du. Maka yang saya hormati Kiai Haji Jadul Maula, Sahibul Bait, Sahibul Makan wal Makanan, ketua saya Kiai Haji Badri Ali dari Ketua Rabita Mahmud Islamiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya walaupun demosioner ini masih sebagai ketua RMI PWNU Banten, juga moderator Pak Rofiq. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di pondok pesantren yang luar biasa dalam rangka halaqah fikih peradaban dengan tema peradaban humanitarian walisana dalam konteks geopolitik global. Dengan singkat karena waktunya terbatas, peradaban dalam bahasa Arab itu al-hadarah. Al-hadarah adalah antonim dari al-badawah. Al-badawah adalah pola hidup suatu komunitas yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari persediaan makanan, atau biasa disebut nomaden, atau suatu komunitas yang hidup sengaja mengisolasi diri dari komunikasi dengan dunia luar. Maka orang-orang suku pedalaman di Banten oleh orang Banten disebut orang Badui karena sudah terkontaminasi bahasa. Orang Banten memanggil dengan bahasa Arab. Orang Baduy sendiri memanggil mereka dengan sebutan daerah mereka, orang Kanekes, orang Cibio, dan lain sebagainya. Sementara al-hadarah ketika suatu komunitas itu telah memiliki suatu lokasi tertentu untuk dijadikan sebagai hunian permanen. Mereka membangun peradaban di situ, mereka membangun hunian, membangun pertanian, membangun industri, membangun pendidikan, bahkan membangun politik. Itulah peradaban yang kemudian pada masa selanjutnya dapat legasinya dilihat oleh orang-orang setelahnya. Fikih hadarah yang dikembangkan Nahdlatul Ulama melalui halaqah fikih peradaban ini, memang di dunia ini masih sedikit ulama yang memiliki perhatian tentang fikih hadarah. Baru ada 6 ulama yang menulis secara khusus tentang fikih hadarah. 1 dari Tunisia, 2 dari Mesir, 2 dari Irak, 1 dari Indonesia. Dari Tunisia, Dr. Abdul Majid An-Najjar itu memiliki sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Fiqhut Tahadduri. Dari Mesir, Dr. Imarah memiliki kitab Fiqhul Hadarah. Kemudian Dr. Khalid Azab juga dari Mesir punya kitab Fiqhul Hadarah. Kemudian dari Irak, Dr. Hussein As-Saghir memiliki kitab Fiqhul Imran yang juga itu bermakna fikih hadarah. Kemudian Imaduddin Khalil dari Irak memiliki Al-Fiqhut Tahadduri dengan wajan fa'ala. Dan dari Indonesia ini saya sendiri ini memiliki kitab Fiqhul Hadarah Dawru Jam'iyyati Nahdlatul Ulama fil Hadarah Al-Islamiyah di Indonesia. Yang menarik adalah fikih hadarah dari doktor-doktor luar negeri, dari Tunisia, dari Irak, dari Mesir itu, dan dilihat dengan fikih hadarah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama terutama Gus Yahya, itu berbeda orientasinya.
jika fikih hadarah yang dikembangkan oleh para dokter-dokter luar negeri itu lebih orientasi historis, bagaimana peradaban-peradaban masa lalu untuk kemudian dipelajari. Tetapi Gus Yahya dengan ide fikih hadarahnya lebih memandang bagaimana peradaban ke depan dibentuk oleh kita hari ini untuk menjadi sebuah peradaban yang layak huni untuk manusia-manusia di masa ini dan di masa yang akan datang. Gus Yahya mengatakan al-hadarah ijadul alam bisalam ma'al adli wal akhlaq mabniyan 'ala al-musawah bainan nas, bahwa peradaban itu bagaimana kita menciptakan dunia ini dalam kedamaian dengan keadilan dan akhlak yang dibangun berdasarkan kesetaraan antar manusia. Subjek peradaban adalah manusia, maka peradaban nilainya itu bisa dilihat bagaimana peradaban itu memanusiakan manusia, bagaimana peradaban itu memuliakan kodrat biologis manusia dan kodrat penciptaannya. Laqad karramna bani Adam, bahwa Allah menciptakan manusia ini memang dalam kodrat kemuliaan yang dimilikinya secara dignity. Bagaimana peradaban menghormati manusia dari sisi kemanusiaannya ini tanpa melihat agama, suku, status sosial dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian ketika ada orang Yahudi membawa jenazah, Nabi Muhammad dan sahabat ini berdiri. Kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang Yahudi yang meninggal. Kata Rasul, apakah dia bukan manusia? Jadi sisi humanitarian ini telah diajarkan juga oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sisi kemanusiaan yang ingin dilihat oleh Nahdlatul Ulama dengan fikih peradaban. Jadi fikih peradaban, kenapa menggunakan istilah fikih? Karena cara berpikir umat Islam hari ini adalah cara berpikir fikih, halal, haram, sunnah, makruh, dan mubah, atau sah dan batal. Tidak menggunakan fikih atau tafsir peradaban, filsafat peradaban, tauhid peradaban, tidak. Tapi yang digunakan oleh PBNU adalah fikih peradaban, karena pola pikir umat Islam kita hari ini adalah pola pikir fikih. Jadi orientasi fikih itu sangat dominan di dalam bagaimana umat Islam ini memandang agamanya atau ajaran agamanya. Bahwa masail itu kesimpulannya nggak ada jaiz atau mustahil, tapi yang ada itu adalah halal, haram, makruh, sah, batal, dan lain sebagainya. Yang harus ditanyakan, dari mana PBNU mempunyai konsep fikih peradaban dalam humanitarian yang kental tersebut? Apakah lahir semata dari hari ini secara insidental? Apakah memang ini sebuah legasi dari ajaran-ajaran sebelumnya? Ternyata setelah kita melihat sejarah dari para wali sanga, memang bagaimana wali sanga menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa, tidak terlepas dari pendekatan humanitarian, pendekatan budaya, memanusiakan manusia begitu tinggi. Akhirnya ketika manusia itu dimanusiakan, mereka akan tertarik untuk mengikuti apa yang didakwahkan. Sunan Gunung Jati misalnya, sebuah wasiat yang spektakuler yang sampai saat ini menjadi sebuah adiku ya di Cirebon adalah kula titip tajuk dan fakir miskin.
Ini konsep humanitarian dari seorang Sunan Gunung Jati, di mana tajuk melambangkan spiritualitas dan fakir miskin adalah melambangkan humanitarian. Bagaimana Sunan Gunung Jati sebagai seorang pendakwah bukan hanya memandang masyarakat sebagai objek dakwah yang harus dia, atau keinginan seorang dai bahwa dia harus masuk Islam, tetapi juga melihat sisi-sisi kemanusiaannya, di mana pula titik fakir miskin bermakna walaupun dia belum masuk Islam, kalau dia perlu dibantu maka harus dibantu. Bagaimana pula Sunan Derajat memiliki 7 ajaran yang disebut dengan Popeli Pitu, yang sekarang dilambangkan dengan 7 tangga yang ada di makam Sunan Derajat itu. Nomor pertama dari ajarannya bukanlah tentang ibadah mahdoh, tetapi adalah tentang kemanusiaan. Mangun rasa piasing sesama, membangun cinta untuk kebersamaan sesama manusia. Ini adalah ajaran pertama dan utama dari Sunan Derajat di dalam konsep ajarannya yang 7 yang dikenal dengan Popeli Pitu. Begitu pula bagaimana humanitarian dari Sunan Kudus, umpamanya ketika beliau melarang warga Kudus untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi ini adalah merupakan hewan yang dihormati umat Hindu sebagai hewan kendaraan sang dewata. Juga bagaimana Sunan Ampel berdakwah itu bukan hanya mengajak orang untuk masuk Islam, tapi juga Sunan Ampel melihat dari sisi kemanusiaan bahwa manusia harus sejahtera, harus makan. Maka Sunan Ampel kemudian berdakwah dengan pertanian. Beliau seorang insinyur pangan yang luar biasa, mampu menciptakan konsep pertanian rotasi pangan, bagaimana membuat pupuk organik, itu dari Sunan Ampel. Jadi kalau sekarang mungkin IPB-nya, rektor IPB itu mungkin dulu Sunan Ampel itu ya sekelas rektor IPB atau pertanian selain IPB. Itulah dari sisi-sisi humanitarian dari Wali Songo yang diterjemahkan hari ini oleh Nahdlatul Ulama sebagai pewaris yang sah nasaban wa ilman dari Wali Songo, untuk dipersembahkan kepada dunia, diracik konsep fikih peradaban sedemikian rupa untuk mengetengahkan kepada dunia global bahwa di tengah geopolitik yang saling berhimpitan ini masih ada secercah harapan bagaimana ke depan kita menciptakan bumi yang kita tinggali bersama dengan heterogen dari sisi agama dan suku, bagaimana tidak saling kepentingan ini berbenturan dan menimbulkan friksi apalagi sampai terjadi perang. Ini sebenarnya yang ingin dipersembahkan oleh Nahdlatul Ulama terhadap dunia, baik secara geopolitik keindonesiaan, di mana geopolitik itu kalau kita memahaminya adalah kebijakan-kebijakan sebuah negara yang beririsan dengan posisi geografisnya di tengah negara-negara lainnya. Yang satu negara mempunyai geopolitiknya masing-masing yang kadang-kadang ini berbenturan. Semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyatnya, tetapi kadangkala kepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya ini juga kadangkala merampok daripada hak negara lain atau komunitas lainnya secara regional maupun internasional, sehingga kepentingan-kepentingan itu kemudian menimbulkan perang. PBNU dengan segenap jajarannya ke bawah bersama dengan kiai-kiai di pesantren ingin mempersembahkan bagaimana kita ke depan mempunyai konsep muara perdamaian yang bisa dijadikan common platform
seluruh manusia di dunia untuk melihat dunia ini lebih nyaman untuk ditempati bersama. Amerika punya kepentingan secara geopolitik. Amerika hari ini kan kita berada di tengah-tengah Amerika, Eropa, Cina, dan Rusia yang masing-masing memiliki kepentingan geopolitiknya dengan alasan demi kemakmuran rakyatnya masing-masing. Posisi Indonesia ada di mana? Tentu ini harus menjadi sebuah pemikiran. Jika nanti kita menentukan sebuah kebijakan politik secara geopolitik keindonesiaan, tentunya ini untuk sebesar-besar daripada bangsa Indonesia itu sendiri, tetapi di sisi lain juga harus membawa nilai-nilai yang memang diamanahkan undang-undang dasar kita untuk menjaga ketertiban dunia itu. Inilah titik peradaban yang saya pahami dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh pemimpin kita di PBNU, terutama dari Gus Yahya Khalil Stakuf. Lalu bagaimana konsep-konsep mentah itu dapat dimatangkan? Akan dimatangkan oleh para kiai-kiai yang hadir di sini nanti dalam forum diskusi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai Mak. Ya, jadi sudah semakin mengerucut.